Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal tes wawasan kebangsaan part keempat CPNS 2024 ya teman-teman. Oke, ini soal nomor satu, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Oke, dalam era modern saat ini, apa hambatan utama yang dihadapi generasi muda dalam mewujudkan nasionalisme seperti pada zaman Sumpah Pemuda dahulu? Ini jawabannya C ya. Kurangnya kesadaran akan nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda karena pengaruh budaya asing. Pengaruh budaya asing yang kuat dapat mengaburkan identitas nasional dan mengurangi rasa kebersamaan serta kepedulian terhadap isu-isu nasional. Oke, lanjut nomor 2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk hak asasi manusia, sistem pemerintahan dan keadilan sosial manakah dari pernyataan berikut ini yang paling tepat untuk menggambarkan implementasi prinsip-prinsip UUD 1945 dalam konteks keadilan sosial. Ini B ya. Pemerintah memberikan bantuan BLT ya, program BLT yang difokuskan pada masyarakat miskin. Implementasi prinsip keadilan sosial itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan perlindungan dan bantuan kepada kelompok yang lebih rentan, yaitu masyarakat miskin. Program BLT yang difokuskan pada masyarakat miskin adalah langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan manfaat dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Prinsip ini sesuai dengan amanat UUD 1945 yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut nomor 3. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara, aktualisasi dari nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang paling tepat tercermin dalam kebijakan pemerintah berupa B ya, penerapan sistem pajak progresif di mana yang berpenghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar. Ini keadilan sosial dalam konteks UUD 1945 menekankan pada pemerataan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sistem pajak progresif adalah salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial, di mana orang-orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih besar. Hal ini memungkinkan redistribusi kekayaan untuk mendukung program-program yang membantu masyarakat miskin dan kurang mampu, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Kebijakan ini sesuai dengan semangat keadilan sosial yang diamanatkan oleh UUD 1945. Oke, lanjut nomor 4.
Oke, suatu hari pada saat penerimaan CPNS, Anda dihubungi oleh seorang oknum yang mengaku sebagai panitia seleksi CPNS. Dalam pembicaraannya, beliau menawarkan bantuan agar Anda bisa diterima dengan imbalan Anda harus memberikan sejumlah dana yang ditetapkan. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari perilaku integritas, yaitu D ya, jujur. Tindakan yang ditawarkan oleh oknum tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari perilaku integritas yang berkaitan dengan jujur. Oke, lanjut nomor 5. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh dalam kebijakan fiskal negara adalah A ya, membayar pajak tepat pada waktunya. Ini kebijakan fiskal negara melibatkan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara, di mana pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Sikap membayar pajak tepat pada waktunya menunjukkan nasionalisme karena mendukung keuangan negara dan memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik, membiayai pembangunan, dan menjalankan program-program sosial. Dengan demikian, perilaku ini memiliki dampak langsung pada kebijakan fiskal negara. Oke, lanjut nomor 6. Oke, Mujayana adalah anak yang beragama Islam, Dewa adalah anak yang beragama Hindu, dan Angel adalah anak yang beragama Kristen. Pada suatu hari, mereka bertiga berencana rekreasi bersama-sama. Mujayana memilih hari Minggu, Angel merasa keberatan jika rekreasi dilaksanakan di hari Minggu karena pada hari itu Angel pergi ke gereja. Sebagai warga negara yang baik, apakah sikap yang harus dilakukan Dewa? Ini jawabannya adalah B ya. Melakukan musyawarah. Musyawarah merupakan proses untuk mencapai kesepakatan bersama melalui diskusi dan pertimbangan berbagai pandangan. Dalam situasi ini, dengan melakukan musyawarah, Dewa bersama dengan Mujayana dan Angel dapat mendiskusikan jadwal rekreasi yang cocok untuk semua pihak, menghormati keyakinan masing-masing, dan mencapai solusi yang adil dan diterima oleh semua. Musyawarah mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke, lanjut nomor 7. Nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah nasionalisme Barat, melainkan nasionalisme of humanity yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, yang berarti bahwa, ini jawabannya A ya, kemanusiaan adalah satu. Nasionalisme of humanity yang diusung oleh Insinyur Soekarno menekankan bahwa meskipun bangsa Indonesia memiliki keragaman, semua manusia di dunia ini memiliki hak dan martabat yang sama. Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa kemanusiaan adalah satu dan harus dihargai tanpa memandang perbedaan. Nasionalisme ini bertujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Oke, lanjut nomor 8. Oke, penulisan bilangan pada kalimat di bawah ini yang sesuai dengan ejaan
Dan kaidah yang benar adalah yang E ya. Dosen itu memiliki buku referensi sebanyak 25 eksemplar. Angka 25 ini seperti ini ditulis dengan angka Arab dan tidak memerlukan penulisan kata tambahan seperti buah untuk menyebutkan jumlah, sedangkan penulisan angka lain dalam kalimat lain tidak sepenuhnya mengikuti aturan ejaan. Seperti opsi A yang penulisan 30-nya ini harus menggunakan angka Arab, tetapi dalam konteks formal angka yang digunakan dalam teks biasanya ditulis dengan huruf. Jadi seharusnya 30 dalam teks formal. Yang opsi B yang ini penulisan 5 harusnya ditulis dengan kata, yaitu 5 dalam teks formal. Selain itu, buah tidak digunakan untuk benda yang bisa dihitung dalam unit, tetapi motor lebih tepat diungkapkan tanpa kata buah ya. Misalnya motor sebanyak 5. Lalu yang opsi C, penulisan 20 harus ditulis dengan kata yaitu 20 dalam teks formal. Selain itu penulisan ke-20 seharusnya ada tanda stripnya ya. Lalu jika menggunakan sistem penomoran ordinal. Kalau yang D itu penulisan nih nomor ini seharusnya menggunakan angka Arab dalam alamat yaitu 13 ya dalam konteks formal. Jadi nomor titik lalu 13. Oke, lanjut nomor 9. Di sini akan tetapi dia tidak patah semangat, dia terus-menerus mengirimkan karyanya dengan posisi tetap seperti itu. Sayang keadaan tidak juga berubah, karya-karyanya yang selalu dia kirim dengan disertai perangko terusan dikembalikan. Kenyataan ini akhirnya sangat melukainya. Kalimat yang menggunakan ragam bahasa tidak baku dalam kalimat nomor ini 4 ya. Nih di bagian ini harusnya ini tidak ada E-nya ya. Ini tulisan yang bagus seperti itu. Oke, lanjut nomor 10. Oke, di sini Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ciri khas Indonesia yang harus dijaga keutuhannya. Adapun berikut ini adalah cara yang bisa digunakan untuk menjaga keutuhan NKRI kecuali ini C ya. Jadikan NKRI sebagai salah satu dari 4 pilar negara Indonesia. 4 pilar negara Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. NKRI sebagai pilar negara sebenarnya merupakan salah satu dari 4 pilar tersebut, tetapi menjadikannya sebagai pilar bukanlah cara yang spesifik untuk menjaga keutuhan NKRI. Sementara mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai UUD 1945, dan melaksanakan usaha pertahanan dan keamanan negara adalah langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Oke, lanjut nomor 11.
Upaya bela negara yang dilakukan sebagai warga negara dalam bidang ekonomi ditunjukkan pada poin ini B ya, 1 dan 5, yaitu memilih untuk mencintai dan menggunakan produk lokal, lalu membuka usaha mikro, kecil, dan menengah. Alasannya, dalam konteks ekonomi, upaya bela negara melibatkan partisipasi dalam kegiatan yang mendukung dan memperkuat ekonomi nasional. Poin 1 dan poin 5 merupakan tindakan yang berfokus pada penguatan ekonomi domestik dan dukungan terhadap produk eh, serta usaha lokal yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi negara. Oke, lanjut nomor 12. Presiden Indonesia memiliki beberapa tugas penting yang memerlukan persetujuan atau izin dari DPR. Salah satu tugas tersebut adalah pengangkatan anggota Komisi Yudisial. Berdasarkan UUD 1945, mengapa persetujuan DPR diperlukan dalam pengangkatan anggota Komisi Yudisial? Ini jawabannya adalah B ya. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Persetujuan DPR adalah mekanisme checks and balance antara eksekutif dan legislatif. Dengan melibatkan DPR dalam proses ini, diharapkan akan terjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya, serta memastikan bahwa pengangkatan tersebut dilakukan secara objektif dan adil. Oke, lanjut nomor 13. Melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial atau KY yang diatur pada pasal 24B ayat 1 UUD 1945. Berikut ini yang bukan tujuan pembentukan KY adalah ya, menjadi suatu lembaga peradilan yang bisa mengontrol hukum. KY bukan merupakan lembaga peradilan, melainkan lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menjaga perilaku hakim, termasuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. KY tidak berfungsi sebagai lembaga peradilan yang mengontrol hukum secara langsung, tetapi lebih fokus pada pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja hakim dan peradilan. Oke, lanjut nomor 14. Sebagai guru bahasa di salah satu sekolah terkenal, Bu Feni mempelajari beberapa bahasa untuk diberikan kepada siswa, diantaranya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Dari keempat bahasa yang diajarkan, banyak siswa yang menyukai bahasa Inggris. Bahkan ketika di luar jam pelajaran pun para siswa berbicara menggunakan bahasa Inggris. Sebaiknya melihat kondisi seperti itu, sikap Bu Feni adalah, ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Memberikan arahan bahwa sebagai bangsa Indonesia harus menunjukkan sikap mencintai bahasa lokal yang dimiliki. Meskipun bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang populer di kalangan siswa, penting untuk mengingatkan siswa tentang pentingnya mencintai dan menggunakan bahasa lokal, yaitu bahasa Indonesia. Memberikan arahan ini akan membantu siswa untuk lebih menghargai bahasa dan budaya lokal.
serta menjaga keseimbangan antara penggunaan bahasa asing dan bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini nomor 15. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Ditunggu saja part-part berikutnya ya. Oke, terima kasih.